Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Pak RT kepada pejabat yang telah mengambil hak tanahnya. Sebelum masuk ke kisahnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Kini, Pak Imran tak tahu bahwa ia bukan sedang menghadapi sekedar ketua RT biasa. Ia sedang berurusan dengan seorang ayah yang tak akan diam jika anaknya diinjak. Apalagi Pak Imran ini sudah mulai main kasar dengan menyuruh anaknya untuk mengganggu anak perempuan dari Pak RT. Petang itu selepas sholat asar, Pak Wandi tiba di kota. Ia parkir motor tuanya di depan minimarket dekat kampus Ayu, lalu berjalan kaki ke arah kosan anaknya. Langkahnya mantap meski lelah masih menggantung di tubuhnya setelah seharian bekerja dan mengurus rapat warga. Ia tahu perjalanannya kali ini bukan hanya sebagai seorang bapak, tapi sebagai benteng terakhir bagi anak perempuannya yang tengah diguncang oleh teror anak pejabat sok kuasa. Sesampainya di kos, Ayu sudah menunggu di depan kamarnya. Wajahnya sembab tapi matanya berbinar ketika melihat ayahnya datang. Ia pun langsung memeluk Pak Wandi, seperti anak kecil yang membutuhkan perlindungan. Pak Wandi membalas pelukan itu lalu mengajaknya duduk di kursi kayu kecil di depan pintu. Angin sore bertiup pelan membelai rambut Ayu yang diikat asal. Sejenak mereka terdiam sebelum Pak Wandi mulai bicara. Ayu, Bapak tahu kamu capek, nak. Tapi kamu gak boleh kalah. Kamu udah kuat sampai sejauh ini. Ayo nak, semangat. 1 semester lagi kamu lulus. Jangan biarkan orang kayak Rama menghancurkan semua yang udah kamu perjuangkan, nak. Semangat. Ayu mengangguk pelan, masih menahan air mata. Dengar ya, kalau dia datang lagi ganggu kamu, kamu harus berani, nak. Kalau dia ngomong kotor, kamu lawan. Kalau dia berani nyentuh kamu, kamu pukul, kamu teriak. Jangan takut, kamu dilindungi ayahmu. Lanjut Pak Wandi dengan nada suaranya semakin tegas. Ayu mengangkat wajah memandang mata ayahnya yang penuh keyakinan. Dadanya yang sempat sesak karena tekanan mulai terasa lega. Kalimat itu, sorot mata itu seperti menyalakan nyala yang hampir padam di dalam dirinya. Iya Pak, Ayu janji. Ayu gak mau lari terus. Ayu mau selesaiin kuliah. Ayu mau banggain ayah sama ibu. Pokoknya bapak ibu harus bangga dengan Ayu. Ayu mau jadi orang sukses. Pak Wandi mengangguk pelan lalu mengusap kepala anaknya. Nah, gitu. Itu baru anak bapak. Malam itu mereka makan nasi bungkus berdua. Tertawa kecil meski hati masih menanggung luka. Tapi bagi Ayu, semangat yang sempat hilang itu kini mulai pulih. Ia tahu ia tidak sendirian. Di sisi lain, di tempat lain, tepat di sebuah kafe di sudut kampus, Rama duduk bersama 4 temannya. Mereka tertawa-tawa melihat layar ponsel.
Salah satu dari mereka, pria berambut cepak dan mengenakan jam tangan mahal, memutar layar memperlihatkan foto Ayu dari jarak jauh. Gila, ini cewek bener-bener cakep ya bos. Gue heran deh sama lo Ram. Lo tuh ngapain sih bikin dia takut? Kan pacarin aja lebih enak kali. Ya nggak bro? Iya Ram. Bapak lo tuh kan terlalu fokus ke tanah. Lo fokus aja ke ceweknya. Siapa tahu lo dapet dua-duanya. Harta, wanita, tahta. Sedap. Rama hanya tersenyum kecil mendengar ucapan dari teman-temannya. Ia menyandar di kursi, memutar gelas minumannya perlahan. Dalam hatinya memang ada keinginan itu. Ayu bukanlah cewek sembarangan. Dia cantik, pintar dan juga tegas. Tapi egonya terluka karena terus ditolak. Ia ingin menguasai Ayu bukan karena cinta, tapi karena ingin membuktikan tentang kuasanya. Namun perintah dari ayahnya lebih kuat bagi Rama. Ia harus terus menekan Ayu agar ayahnya bisa menekan Pak Wandi. Karena itu bagian dari rencana keluarga mereka. Rama melirik ponsel dan ada pesan masuk dari ayahnya. Rama, besok pagi kita mulai distribusi bantuan. Kamu ikut. Ingat ya, semua harus jalan sesuai rencana. Wandi ini makin keras. Kita harus lebih halus, tapi tepat sasaran. Rama membaca sembari menghela nafas. Ya udahlah, gumamnya dengan pelan. Singkatnya pada keesokan paginya, suasana desa Pak Wandi mendadak berbeda. Sebuah mobil bak terbuka berisi karung-karung sembako berhenti di halaman balai desa. Beberapa pria berbaju batik membagikan kupon. Sementara Pak Imran, ia berdiri di depan meja, senyum lebarnya tak lepas dari wajah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap warga. Kita semua sedang menghadapi masa sulit. Jadi, mari kita saling bantu. Jangan sungkan. Ambil yang kalian butuhkan, ucapnya dengan mikrofon di tangan. Warga yang sebagian memegang tergiur. Dengan bantuan itu, mereka pun langsung menghubungi meja. Ada yang mengambil minyak, ada yang mengambil beras, bahkan gula yang dikemas rapi dalam plastik, bergambar wajah Pak Imran. Para warga yang memang kekurangan ekonomi, mereka memuji kebaikannya, padahal sebelumnya mereka tak pernah melihat pria itu keluar dari rumahnya. Di belakang kerumunan, Pak Wandi hanya berdiri menatap dari kejauhan. Tangannya terlipat di dada, ekspresinya dingin. Ia tahu betul, ini bukan bantuan tulus. Ini adalah strategi politik paling kotor, membeli simpati rakyat dengan sembako, agar rencana mereka untuk menguasai desa itu, mengambil alih tanah warga, menjadi lebih mudah. Bu Sari yang berdiri di sebelahnya pun ikut menghela nafas. Pinter juga dia cari muka ya. Sudah, aku cuma pengen warga sadar sendiri, Bu. Kebaikan mendadak itu biasanya ada maksud tersembunyi. Iya Pak, semoga warga nggak bisa tergiur begitu aja ya Pak, ucap Bu Sari kepada Pak Wandi suaminya. Dan memang beberapa warga yang sebelumnya ragu, kini mulai luluh. Ada yang bisik-bisik soal kemungkinan menjual tanah dengan harga tinggi. Ada pula yang mulai ragu dengan ajakan Pak Wandi untuk menolak proyek. Tapi Pak Wandi tak bisa langsung melawan. Ia tahu permainan licik tak bisa dilawan dengan emosi. Ia menunggu, mengamati dan menyusun langkah berikutnya. Hingga malam harinya ia pun kembali ke kebun, menyiram tanaman cabai yang mulai berbunga. Disinilah tempatnya untuk berpikir jernih.
Sambil menggenggam tanah yang basah, ia tahu pertarungan ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menjual tanah itu dan tidak akan membiarkan anak-anaknya diinjak demi ambisi orang lain. Pada waktu itu, saat langit mulai menggelap, Pak Wandi menuntun motornya pulang dari kebun. Bajunya basah oleh keringat dan juga lumpur. Lengannya terasa pegal, tapi hatinya tetap teguh. Meski ia tahu tekanan semakin besar, langkahnya tak sedikit pun goyah. Tapi sore itu bukan sekedar kelelahan biasa yang menyambutnya di jalan pulang. Di ujung jalan setapak yang membelah semak belukar menuju desa, 3 pria berdiri diam menghadang jalannya. Tubuh mereka kekar, wajahnya asing, dan tatapannya tajam seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Pak Wandi memperlambat langkah. Ia tahu ada yang tidak beres. "Berhenti. Kamu Pak Wandi ya?" tanya salah satu dari mereka, mengenakan jaket kulit dan juga celana jeans gelap. "Iya. Ada apa ya? Bapak ini siapa?" sahut Pak Wandi tanpa gemetar. Pria itu maju selangkah saat itu. "Kami cuma mau ngobrol sebentar, Pak. Tolong sampaikan ke warga. Jangan susah-susahin urusan proyek itu. Jalan terus, jangan bikin ribet. Bapak ngerti kan? Bapak ini RT kan?" Pak Wandi menatap ketiganya bergantian. "Kalau itu permintaan, sampaikanlah baik-baik. Kalau pakai ancaman, saya nggak bisa ladeni." Salah satu dari mereka mengeluarkan map kecil dari ransel lunsunya. Ia pun membukanya dan mengeluarkan setumpuk uang 100 ribuan. Rapi terikat karet lalu dilemparkan ke tanah di depan kaki Pak Wandi. "Pak, itu 500 juta, Pak. Ambil aja. Kami tahu Bapak Ketua RT. Pasti bisa atur kata-kata. Tinggal ngomong ke warga, Pak. Arahkan. Beres. Anggap ini penghargaan." Melihat uang yang begitu banyaknya, Pak Wandi tidak bergerak. Tatapannya makin tajam saat itu. "Saya bukan orang yang bisa dibeli ya. Apalagi buat ngorbanin tanah warga yang diwariskan turun-temurun. Aku gak butuh uang kalian. Ambil uang kalian dan pergi dari hadapan saya." Merasa diremehkan, suasana pun langsung menegang. Salah satu pria yang berdiri paling belakang langsung maju. Wajahnya memerah karena emosi. "Dasar kurang ajar ya kamu RT. Omonganmu besar sekali loh. Tapi jangan kira nyawa kamu juga besar." Tanpa aba-aba saat itu, pria itu pun langsung memukul wajah Pak Wandi dengan keras. Kepala Pak Wandi terhuyung ke belakang, darah mulai mengalir dari pelipisnya. Tapi ia masih berdiri, pukulan berikutnya pun mendarat di perut, lalu pipi, lalu ada lagi di dada. Tubuhnya roboh ke tanah, nafasnya memburu, wajahnya sudah babak belur. Salah satu dari mereka menginjak pundaknya bersiap menghabisinya. Namun di kejauhan terdengar teriakan. "Pak Wandi! Ada apa itu?" Seorang warga bernama Pak Darto yang baru pulang dari ladang melihat kejadian itu dari kejauhan dan berteriak sambil berlari. Ketiga pria itu pun langsung panik, mengambil uang mereka dan lari ke arah semak-semak, lalu menghilang tanpa jejak. Pak Darto mendekati Pak Wandi yang tergeletak di tanah. Darah menetes dari hidung dan juga sudut bibirnya. "Ya Allah, Pak Wandi, siapa mereka, Pak? Astagfirullahaladzim." Malam itu pun rumah Pak Wandi penuh sesak. Bu Sari menangis tak henti sambil membersihkan luka di wajah suaminya. Ayu pun duduk di samping memegangi tangan ayahnya yang gemetar. Bagas meringkuk di pojokan, menatap takut, tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. "Siapa mereka, Pak?
Kenapa Bapak bisa begini? Suara Bu Sari dengan serak. Pak Wandi menggeleng pelan saat itu. Aku nggak tahu, Bu. Tapi mereka bukan orang biasa. Mereka orang suruhan. Tapi aku belum tahu siapa. Keesokan paginya dengan wajah yang masih bengkak dan tubuh yang belum pulih, Pak Wandi mendatangi rumah kepala desa. Ia berjalan pelan dengan tongkat bantuan dari Pak Darto. Sampai di sana, ia disambut dengan raut kaget dan juga takut. Ya Allah, Pak Wandi, wajahmu kenapa, Pak? Pak Wandi duduk di kursi rotan di ruang tamu. Saya diadang 3 orang, Pak. Mereka maksa saya nyuruh warga terima proyek. Terus, saya juga dikasih uang. Saya tolak. Akhirnya mereka ajar saya, Pak. Kepala desa Pak Riyadi menggeleng dengan cepat. Waduh, Pak. Kalau gitu, saya ikut prihatin. Tapi maaf ya, Pak. Saya nggak bisa ikut campur. Saya takut keluarga saya kena imbasnya, Pak. Pak Wandi menatapnya dengan tajam. Bapak tahu siapa yang kirim mereka? Pak Riyadi diam. Pandangannya gugup, gelisah, tak sanggup menatap mata Pak Wandi. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Saya cuma terima perintah. Lagi pula, saya ini hanya perantara. Jadi jangan bawa-bawa saya. Pak Wandi berdiri dengan susah payah saat itu. Kalau begitu, Bapak jangan ngaku pemimpin. Kalau warganya saja disiksa, dan Bapak cuma bisa diam. Ia pulang dengan dada sesak. Bukan hanya karena sakit luka, tapi karena sakit hati melihat pemimpin desa sendiri tak berani membela warganya. Keesokan harinya desas-desus pun menyebar. Ada satu warga yang tiba-tiba menjual tanahnya ke pihak proyek. Warga itu Pak Mulyono mendadak punya motor baru, kulkas baru, bahkan TV layar datar. Orang-orang yang melihat pun langsung mulai tergiur. Ada yang berkata, wah, kalau dijual semua kayak gitu, kita bisa jadi kaya mendadak nih, Pak. Namun yang tak diketahui oleh warga lain, Pak Mulyono sebenarnya sudah diancam. Mereka datang malam-malam menyuruhnya menjual tanahnya sebagai contoh agar warga lain ikut. Bahkan uang yang ditunjukkan bukan miliknya, hanya dipinjamkan sementara untuk meyakinkan orang lain. Pak Mulyono pura-pura bangga, tapi malam harinya ia dan istrinya tak bisa tidur. Hatinya gelisah apalagi setelah mendengar kabar Pak Wandi dipukul. Tapi ia tak berani bicara, ia takut nasibnya seperti Pak Wandi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Pak Wandi, tubuhnya menggigil karena marah. Ia berdiri di teras rumah melihat jalanan desa yang dulu ramai kini seperti arena permainan licik oleh orang-orang berduit. Ini siapa, Sar? Gumamnya dengan lirih. Impran, atau ada yang lebih tinggi lagi? Apa ini semua permainan satu orang? Bu Sari berdiri di sampingnya, memegang lengan suaminya. Pak, sabar, Pak. Kita cari tahu dulu pelan-pelan. Tapi Bapak biar sembuh dulu. Tolong jaga kesehatanmu, Pak. Kamu belum sembuh. Pak Wandi menjamkan mata. Ia tahu waktu semakin sempit. Tanah-tanah mulai tergadaikan, warga pun mulai goyah, dan ancaman semakin terang-terangan. Tapi selama nafas masih ada, selama ia masih bisa berdiri, ia tidak akan membiarkan desanya dijual oleh permainan rakus orang-orang yang mengatasnamakan pembangunan. Sehingga cerita pada malam hari itu, hujan turun pelan.
Suasana desa sunyi, hanya terdengar suara air menetes dari ujung genting dan sekali suara kodok bersahutan di balik semak. Rumah Pak Wandi gelap, ia dan keluarganya telah tertidur setelah hari yang berat dilalui. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan luka pukulan tempo hari, tapi hatinya masih menyala penuh amarah dan dendam yang ditekan dengan dalam. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, seorang diam-diam menyusup lewat jendela dapur yang sebelumnya telah dicongkel dengan linggis kecil. Dua pria berpakaian hitam masuk perlahan. Gerakan mereka cepat, tertatih, dan juga senyap. Satu orang menuju kamar kerja Pak Wandi, yang satu lagi berjaga di dekat pintu depan. Di dalam kamar kerja, mereka mengobrak-abrik lemari tua, membongkar laci dan menemukan satu map berwarna hijau tua berisi seluruh surat-surat penting. Sertifikat tanah warisan, surat pengukuhan RT, hingga salinan peta wilayah yang ia salin dari balai desa. Tanpa suara, mereka mengambil semuanya, lalu melesat keluar rumah secepat mereka datang. Pada pagi harinya, Pak Wandi baru sadar saat ia ingin mengambil map itu untuk ditunjukkan ke salah satu warga yang berniat balik mundur dari penjualan tanah. Matanya melebar saat melihat lemari terbuka, laci berantakan dan map hijau itu hilang. "Sari, map kita hilang. Di mana semua surat tanah kita?" teriaknya. Bu Sari terkejut saat itu. "Ya Allah, apa jangan-jangan semalam ada yang masuk, Pak?" Ayu dan Bagas keluar dari kamar, wajah mereka pucat. Ayu meriksa semua pintu dan jendela. Benar saja, engsel jendela dapur rusak dan ada jak lumpur masuk sampai ke ruang tengah. Pak Wandi terduduk lemas di kursi. Ini pasti ulah mereka. Ini pasti dari pihak yang sama yang mukulin aku dulu. Namun kali ini Pak Wandi tak mau hanya jadi korban. Ia tahu, musuhnya bukan orang kecil. Ia bukan hanya berhadapan dengan pejabat biasa, tapi monster yang memakai kekuasaan untuk menekan, mencuri, dan juga menghancurkan. Sore hari itu, ia pun duduk berdua dengan Ayu di teras. "Ayu, aku butuh bantuanmu, nak," katanya dengan pelan. Ayu menatap ayahnya. "Bantuan apa, Pak?" "Kamu dekati Rama ya. Jangan terlalu tolak dia. Bikin dia merasa kamu luluh. Tapi kamu tetap hati-hati. Kita cari tahu dari dia siapa yang bergerak di balik ini semua." "Tapi Pak, Bapak minta tolong, nak." Ayu terdiam. "Tapi Bapak yakin?" "Iya, ini satu-satunya cara. Bapak tahu kamu kuat." Maka saat itulah dimulailah sandiwara itu. Ayu mulai membalas pesan-pesan dari Rama. Tak terlalu manis, tapi cukup untuk membuat Rama merasa menang. Mereka beberapa kali bertemu di kampus. Ayu mendengarkan ocehan Rama sambil diam-diam merekam pembicaraan dengan ponselnya. Hingga suatu malam saat Rama mabuk dan merasa percaya, ia membuka mulut terlalu lebar. "Yuk, sebenarnya ya, semua yang kejadian di desamu itu, biar bokap gua dapat proyek gede tahu. Lo tau kan yuk, bapak lo itu kan keras kepala banget orangnya. Makanya kemarin dia tuh digebukin biar kapok. Tapi dasar keras kepala tua sih." Ayu menahan nafas, hatinya panas tapi wajahnya tetap datar. Ia pura-pura tertawa. "Kamu pasti bercanda kan, Ram?" "Gua serius yuk. Jadi yang mukulin bapakku itu orang suruhan bapak kamu?" "Ya iyalah. Tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya. Lo kan udah di pihak gue sekarang. Lo tenang aja deh.
nanti gue kasih uang. Malam itu juga Ayu mengirim rekaman itu ke ayahnya. Pak Wandi mendengarkan sambil mengepalkan tinju. Matanya merah, nafasnya memburu. Tak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam harinya ia menyiapkan satu termos air panas, lalu menyelipkan besi panjang di balik jaket. Ia tak butuh saksi. Ia tak mau lagi dibungkam dengan ancaman. Kali ini, ia akan selesaikan semuanya sendiri. Ia mengetuk rumah Pak Imran sekitar pukul 9 malam. Rumah itu sepi, anak buahnya sedang tidak berjaga di depan seperti biasa. Setelah beberapa ketukan, Pak Imran membuka pintu, memakai sarung dan juga baju rumah. Wajahnya kaget ketika melihat siapa yang berdiri di depan. "Wah, Pak Wandi, ada apa kamu kesini?" "Kita mau bicara, Pak. Ayo, empat mata." Pak Imran sempat ragu, tapi karena tak ingin terlihat ramah, ia mengangguk dan mempersilahkan masuk. Mereka duduk di ruang tamu, tapi sebelum sempat bicara, Pak Wandi mengunci pintu. Lalu ia dengan segera menyiramkan air panas langsung ke wajah Pak Imran. "Dasar bangsat! Panas! Kamu siram aku apa ini?" teriaknya menggelegar. Saat itulah kulit dari Pak Imran melepuh, matanya membelalak. Pak Wandi pun langsung menendang lutut Pak Imran hingga terjatuh, lalu mengayunkan besi panjang ke kaki kanan pria itu. Sekali, dua kali, tiga kali, hingga tulangnya mungkin retak. Pak Imran menjerit, memohon, memanggil nama ibunya dan juga istrinya, dan berusaha merangkak, tapi tidak ada siapapun yang dengar. "Wandi, ampun Wandi, ampun. Saya salah. Saya ngaku Wandi. Semua ini ulah saya. Saya cuma mau proyek itu jalan. Ampun, sakit Wandi." Namun Pak Wandi tak menggubrisnya. Ia terus menghajar. Dendamnya selama ini ia tumpahkan. Luka-luka di wajahnya, teror pada anaknya, penghinaan terhadap harga dirinya. Semuanya tumpah malam itu. "Ini buat kebunku, buat anakku, buat wargaku. Kamu harus merasakan akibatnya. Aku tak sudi ya kau bertindak seenaknya. Kini rasakan, kau harus lumpuh." Saat tubuh Pak Imran sudah tak mampu bergerak, Pak Wandi pun berhenti. Ia membuka pintu meninggalkannya mengerang di lantai, basah darah dan juga air panas. Wajahnya tersiram air panas. Kakinya sudah hampir lumpuh. Ia tak berniat membunuh. Ia hanya ingin pria itu tahu rasanya dihancurkan. Dan keesokan harinya kabar itu pun menyebar. Polisi datang tapi tidak menahan Pak Wandi karena ternyata banyak warga yang justru membela dan juga bersaksi. Bukti dari rekaman Ayu juga dilampirkan. Semua surat tanah yang hilang ditemukan kembali saat polisi menggeledah rumah Pak Imran. Proyek itu dibatalkan. Tanah-tanah warga yang sempat ingin dijual dikembalikan. Bahkan warga yang sebelumnya tergiur mengaku menyesal. Pak Wandi, ia berdiri di pinggir kebunnya sore itu, ditemani Ayu dan juga Bagas. Tanah itu tetap miliknya, rumput hijau bergoyang pelan tertiup angin. Udara sore terasa ringan, tak seperti minggu-minggu penuh tekanan sebelumnya. "Pak, Bapak menang, Pak. Bapak berhasil mengembalikan hak warga, Pak." Pak Wandi hanya mengangguk, tapi yang sebenarnya ia rasakan bukan kemenangan, melainkan rasa lega, karena ia tahu rumah, anak dan tanahnya kini tetap utuh, dan semua itu tak ternilai dengan berapapun jumlah uang. Ia merasa puas karena hak-hak yang telah dirampas akhirnya bisa dikembalikan. Namun masih ada satu rencananya yang belum diselesaikan, yaitu kepala desanya, yang ternyata ia hanya diam dan ikut memakan uang hari pejabat-pejabat itu. Kini ia dan warga
akan membuat rencana untuk membuat kepala desa di desanya turun dari jabatannya. Kini setelah polisi mengamankan Pak Imran dan juga anak buahnya, singkatnya, suasana desa di sana perlahan kembali tenang. Proyek pembangunan yang selama ini menjadi ancaman dinyatakan batal total karena banyaknya orang-orang korup yang ada di situ. Warga yang sebelumnya ragu kini berdiri tegak di belakang Pak RT Wandi, memberikan dukungan penuh dan rasa hormat yang belum pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun menjabat sebagai ketua RT. Namun bagi Pak Wandi, perjuangan belum usai. Ia tahu bahwa akar masalah tidak berhenti pada Pak Imron semata. Ia mulai menyelidiki lebih dalam dan menyusun laporan-laporan kecil berdasarkan informasi dari warga. Nama kepala desa Riyadi kembali mencuat ke permukaan. Diamnya selama ini, penolakannya untuk membantu saat warga terancam, dan sikapnya yang seolah-olah pura-pura tak tahu, makin menjadi tanda tanya besar. Apalagi beberapa warga mulai membicarakan soal uang dalam jumlah besar yang mendadak dimiliki oleh Pak Kades. Pak Wandi tidak gegabah. Ia tahu untuk menjatuhkan pejabat seperti kepala desa perlu bukti, bukan hanya amarah saja. Ia pun mulai bergerak diam-diam, bertemu beberapa warga yang diam-diam mengetahui bahwa Pak Riyadi telah menerima uang licin dari orang suruhan Pak Imran dan juga pejabat yang lainnya. Uang itu jumlahnya besar, bahkan hampir ratusan juta. Cukup untuk membuat kepala desa membeli mobil baru yang diparkir di halaman rumahnya, dan untuk menggelar pesta-pesta kecil secara sembunyi-sembunyi. Puncaknya pada suatu malam yang dingin dan juga kelam, belasan warga berkumpul diam-diam di rumah Pak Wandi. Mereka tidak berteriak, tidak membawa obor, tidak juga mengajak massa dari luar. Ini adalah gerakan murni warga yang sudah muak dan ingin kebenaran ditegakkan. Kita tidak bisa tinggal diam. Kades kita bukan hanya pengecut, tapi pengkhianat. Dia ikut menjual tanah kita demi kenyamanannya sendiri. Kita harus bunuh dia, kalau perlu, jika ia masih melawan kita, ucap Pak Wandi di hadapan warga. Iya Pak, aku juga lihat sendiri Pak Kades beli minuman-minuman keras Pak. Padahal dulu katanya dia kan... Ini sudah tidak benar. Akhirnya kini mereka semua sepakat bahwa malam itu juga ia akan bergerak ke rumah Pak Kades. Ia tak ingin bertindak anarkis, tapi siap jika harus menghadapi penyangkalan. Namun saat mereka sampai di halaman rumah Pak Kades, suasana yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Di dalam rumah Pak Riyadi tengah berpesta dengan 4 pria lain. Meja dipenuhi botol minuman keras, musik keras terdengar dari speakernya, dan mereka tertawa lepas seperti tak ada masalah di dunia. Salah satu dari mereka bahkan menari dengan badan telanjang dada, mabuk berat, dengan ada wanita sewaan di dalam rumahnya. Pak Wandi yang benar-benar sudah muak dan marah, ia pun melangkah masuk dengan perlahan, diikuti puluhan warga yang kini memenuhi pekarangannya. Pak Kades, keluar kamu Pak Kades. Suasana langsung senyap, musik berhenti, gelas-gelas ditaruh dan wajah Pak Riyadi memucat. Ia berdiri terpincang, mencoba menenangkan keadaan. Ia benar-benar tak tahu bahwa ada warga yang akan datang ke rumahnya untuk menggebreknya. Ini ada apa ya Pak? Pak Wandi, ini warga-warga Bapak kenapa kesini semua Pak? Bapak tidak sadar, ini warga dari saya. Mau membuat Bapak turun dari jabatan kepala desa Pak. Bapak bilang ini kumpul biasa. Ini uang rakyat kan Pak? Bapak malah mabuk-mabukan. Kini warga pun mulai ribut. Suara-suara makian keluar, ada yang marah,
Ada yang mengumpat, bahkan ada yang mengangkat batu. Pariadi mundur ke belakang karena takut. Aku melihatmu dulu sebagai orang jujur ya Pak. Tapi ternyata kamu juga sama busuknya, ujar Pak Wandi. Ayo Pak, kita seret dia ke balai desa. Tanpa baba, kerumunan pun langsung menangkap Pak Riyadi dan menyeretnya keluar rumah. Dua temannya yang juga mabuk ikut ditarik paksa. Mereka dibawa ke lapangan terbuka di depan balai desa. Api kecil mulai menyala dari seikat ranting yang dibakar. Beberapa warga mulai kehilangan kendali. Mereka membakar kursi, meja, dan baju bekas yang dibawa dari rumah Pak Kades. Pak, aku mohon Pak, ampun, aku cuma disuruh. Aku nggak tahu bakal separah ini Pak. Jangan bunuh aku, cerit Pariadi sambil merangkak. Pak, aku mohon Pak Wandi, jangan bakar aku hidup-hidup Pak. Aku punya anak, istriku juga sakit, jangan begini. Ia memohon dengan menangis histeris. Tapi amarah warga sudah membara. Mereka merasa dihina, dipermainkan, dan dijual oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan saat api mulai membesar dan seorang mengguyurkan bensin sekelilingnya, terdengar suara siren polisi terdengar dari kejauhan. 3 mobil patroli datang, langsung membubarkan massa dan mengamankan Pak Riyadi. Butuh 5 petugas untuk menahan warga agar tidak memukuli Pak Kades saat dibawa masuk ke mobil tahanan. Di tengah keributan itu, satu petugas mendekati Pak Wandi yang berdiri lemas sambil menatap api yang mulai padam. Wajahnya kosong. Pak Wandi, saya tahu ini semua berat Pak, tapi kita harus tetap percaya pada hukum Pak, kata polisi itu. Pak Wandi hanya mengangguk. Baiklah Pak, selama hukum benar-benar berdiri. Saya capek jadi orang yang cuma bisa teriak tanpa didengar Pak. Saya ingin ini benar-benar sesuai dengan jalannya. 2 hari setelah kejadian itu, sebuah berita datang dari rumah sakit. Pak Imran, yang masih dirawat akibat luka dari serangan Pak Wandi sebelumnya, dinyatakan meninggal dunia. Luka bakar dan retakan tulangnya terlalu parah, ditambah infeksi yang makin menyebar. Kematian itu pun mengakhiri sepak terjangnya. Berita itu tersebar luas, bahkan masuk berita lokal. Pak Wandi duduk sendirian di kebunnya saat mendengar kabar itu. Di depannya, tanaman cabai mulai berbuah lebat. Hijaunya segar dan daun-daunnya lebar. Sinar matahari pagi menyentuh pucuk-pucuknya, seolah memberikan salam kemenangan. Bu Sari menyusul dari belakang, membawa air putih dan juga roti bakar. Pak, beritanya sudah menyebar Pak. Iya Bu, aku juga sudah dengar. Apa kamu lega Pak? Pak Wandi menatap tanah di bawah kakinya, lalu ke kebun yang selama ini ia lindungi dengan darah dan juga air mata. Ini bukan soal lega atau tidak Bu. Aku cuma ingin hidup tenang. Aku cuma ingin tanah ini tetap jadi milik kita. Tapi Bapak tenang saja Pak. Warga kini tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Iya Bu. Singkatnya, di ujung desa, perubahan mulai terasa. Warga semakin kompak, tanah yang sempat hampir dijual kini dijaga bersama. Jalan desa pun diperbaiki dengan gotong royong. Kini, orang-orang yang hampir membuat desa itu hancur digantikan dengan orang-orang bersih. Kepala desa pun diganti dengan orang-orang yang benar-benar mau bekerja, bukan dari bantuan pemerintah saja. Bahkan musola yang dulu sepi kini ramai lagi, semua karena satu, yaitu keberanian satu orang yang tidak menyerah. Pak Wandi pun kembali ke rumah saat sore, menggandeng Bagas yang pulang sekolah sambil membawa nilai ulangnya.
Kini Pak Wandi kembali ke aktivitas sehari-harinya, yaitu menjadi satpam di SMA. Akhirnya ya Bu, kita bisa hidup tenang. Setelah kejadian itu pun, Pak Wandi mendapat penghargaan di tempatnya bekerja sebagai orang-orang yang benar-benar berani mengubah cara pandang warganya. Kini, mereka tertawa bersama. Senyum kembali menghiasi desa itu. Tak ada lagi teror, tak ada lagi ancaman. Hanya suara burung dan hewan-hewan yang riuh di dalam desa itu. Dan begitulah, kisah ini berakhir bukan dengan harta, bukan dengan proyek megah, tapi dengan kemenangan hati dan juga keteguhan seorang ayah. Di sisi lain, Ayu dan Rama kini sudah tak ada saling kenal. Rama pun minta maaf dan tak ingin berurusan lagi dengan keluarga Pak Wandi. Kini, anaknya dan juga harga dirinya telah kembali. Pak Wandi tidak sudi jika ia direnggut begitu saja oleh orang yang bukan dari desanya. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.